Baik, pemirsa Joka Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada malam Kamis ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di podcast Joka Mengaji, podcast Unsensor. Dan sebagaimana yang telah ya kita kasih clue di komentar-komentar itu ya, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep baiat. Jadi dan kita akan terus membicarakan tentang syubhat-syubhat yang mendasar di Islam Jamaah. Dan sebelum daripada itu, saya ingin berbagi kabar gembira terlebih dahulu. Alhamdulillah, Joka Mengaji sudah upgrade ya, mic. Alhamdulillah. Jadi keluhan kemarin itu tentang banyaknya suara yang masuk, suara-suara burung, suara-suara kendaraan lalu lalang, suara-suara knalpot yang ya semua masuk itu alhamdulillah membuat ada penonton Joka Mengaji yang menghubungi ya, saya, kemudian menawarkan untuk upgrade mic. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mic yang mahal ya. Alhamdulillah. Jadi ini saya terus terang sangat suka sekali, sangat bersyukur sekali. Ya, terlebih saya punya riwayat pernah mendalami dunia broadcasting, dunia penyiaran. Jadi wah, saya sangat bersyukur alhamdulillah karena kami memulai Joka Mengaji ini dengan alat seadanya ya Ustaz ya. Ya. Dengan HP dan mic wireless. Ya bisa dibilang murah saja. Jadi saya kira mic wireless itu kalau dipakai podcast di luar, di outdoor itu aman seperti waktu dipakai Ustaz Hafiz Al-Qayis mengkaji kitab himpunan. Ketika di dalam ruangan ternyata hasilnya berbeda. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Allah menggerakkan hati para pemirsa ya untuk mendukung kami dengan langkah yang lebih konkret. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa Joka Mengaji nggak buka donasi, Ustaz? Ya, itu kami sudah musyawarahkan, memang Ustaz Muhammad Hafiz Al-Qayis tidak mau kesannya itu kita kayak gimana, Ustaz? Kalau kita langsung buka donasi itu seperti ya kurang elegan, Ustaz ya. Tapi kami tidak menyalahkan yang lain, tapi itu bagi kami kurang elegan. Namun Ustaz Hafiz Al-Qayis berkenan bagi yang mendukung itu membeli karya tulis beliau, Ustaz. Enggak juga. Ya. Gimana, Ustaz? Enggak apa-apa. Ya itu kan ya maksudnya itu untuk menyalurkan niat baik pemirsa saja yang ingin mendukung, tapi kami juga nggak mau kayak cuma-cuma, jadi harus ada imbal balik Ustaz ya. Ada manfaat yang dirasakan. Seperti itu. Untuk ya sebelumnya saya mau izin dulu untuk menceritakan tentang Joka Mengaji dulu ya Ustaz ya. Di Joka Mengaji itu untuk sekarang ini alhamdulillah ada 8 program saja. Ada 8. Jadi yang pertama itu dan menjadi identitas pokok Joka Mengaji itu ya penderesan kitab himpunan. Yang kedua ya penderesan kitab karangan. Ya kitab karangan itu juga perlu. Karangan ulama ya, bukan karangan yang bukan kapasitasnya. Kemudian yang ketiga itu ada yang bingkisan kolbu, yang nasihat-nasihat yang ada di short yang bisa Antum lihat itu, nasihat-nasihat secara umum. Kemudian nasihat ringkas yang juga saya lihat itu peminatnya tinggi sekali ya, nasihat-nasihat ringkas kepada petinggi, kepada yang masih di dalam Islam Jamaah. Kemudian yang terbaru ada kepada mubalek ya. Nanti akan ada seri-seri selanjutnya insya Allah. Kemudian ada yang versi papan tulis, itu juga peminatnya juga ternyata tinggi. Insya Allah akan kita garap semuanya. Bismillah, mohon doanya. Kemudian yang kelima itu ada podcast seperti ini. Yang keenam ada tulisan
tulisan yang bisa Postingan. antum nikmati selama ini itu. Kemudian yang ketujuh itu kemarin kita insya Allah yang akan mendatang itu blog saja ya. Ya, insya Insya Allah. Allah ini saya umumkan sekalian ini ya bagi para pemirsa. Jadi karena saya juga sering melihat banyak sekali pertanyaan yang sama dan dijawab lewat podcast pun masih bertanya juga. Jadi insya Allah kami berencana akan menghadirkan blog saja ya, bukan website yang apa ciamik. Jadi hanya blog biasa, blog gratisan. Blog gratisan yang berisi seputar tanya jawab. Ya, tanya jawab apa namanya? Syubhat-syubhat mendasar di Islam Jamaah. Satu lagi apa ya, lupa. Ya insya Allah semoga ada lagi. Sementara itu dulu. Jadi kami mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga tukang mengaji bisa terus mendakwahkan kebenaran kepada saudara-saudara kita yang masih berada di Islam Jamaah, masih dengan doktrin yang lama saja, dengan paradigma lama. Baik, cukup sekian ya untuk apa namanya perkenalan tentang suka mengaji. Kita langsung beralih ke pertanyaan pertama saja. Kita akan bertanya dari konsep dasar dulu. Apa itu baiat? Baiat. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Baiat, apa itu baiat? Jadi baiat itu istilahnya ada janji untuk menetapi. Makanya para ulama itu mengatakan al-bai'atu al-ijabatu. Jadi baiat adalah ijabatu wal qabulu ala ta'ah. Perjanjian ijab qabul untuk taat. Nah, jadi kalau kita berbaiat, berarti kita berjanji akan mentaati orang yang kita baiati. Gitu. Itu masalah baiat. Definisi dari baiat seperti itu. Jadi ringkasnya seperti itu. Ringkasnya seperti itu. Kalau panjangnya banyak saja. Makanya kalau baiat itu kan ada macam-macamnya. Ya, jadi ringkasnya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Bisa dibilang sumpah. Sumpah bisa, sumpah atau setia. Sumpah setia ya, Sumpah ikrar. setia. Nah, apa namanya ini juga sering jadi hujah ya. Kenapa waktu Nabi masih berdakwah di fase Mekah itu masih dakwah sembunyi-sembunyi, di Mekah ada dua fase saja, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Itu kenapa ada baiat Aqobah dan baiat-baiat yang lainnya? Padahal itu kan Nabi masih apa namanya, belum masih punya wilayah. Ya masih lemah. Masih lemah. Ya. Belum punya wilayah, pengikutnya masih sedikit. Ya. Yaitu baiat Aqobah. Baiat Aqobah pertama itu terjadi pada tahun 12 itu ya. 12 Hijriah. Hijriah itu. Nah, jadi 12 berarti sudah hijrah. Itu bukan pada tahun apa itu? Akan ada baiat Aqobah pertama dan ada baiat Aqobah kedua. Nah, yang pertama itu ketika suku Aus dan Khazraj, itu kan mereka sudah lelah berperang. Kemudian orang-orang Yahudi, orang yang tinggal di Madinah memberikan kabar tentang kenabian. Datangnya Nabi terakhir. Jika nanti Nabi itu muncul, maka kalian akan perangi kalian. Saya perangi sampai sebagaimana kaum Ad diperangi. Nah, kabar ini ternyata tersiar dari salah satu suku Aus itu, sehingga mereka mendatangi Nabi. Ada riwayat yang mengatakan 6 orang, ada riwayat yang mengatakan 12 orang. Berarti awalnya itu kepo saja, kepo dengan sosok Nabi dulu saja. Kepo. Karena kan Yahudi sering mengancam saja. Mengancam. Akhirnya mereka 12 orang ini mendatangi di Bukit Aqobah. Oh, Aqobah itu nama tempat. Nama tempat Bukit Aqobah, menjumpai Nabi. Nah, di situ akhirnya muncullah baiat pertama, tapi baiat inilah bukan baiat kekuasaan, itu bukan, tapi baiat untuk akhlak, untuk tidak mencuri, tidak membunuh. Mereka iman kepada Nabi, iman kepada Nabi. Kemudian setelah itu diberikan nasihat oleh Nabi. Setelah mereka pulang, mereka mendakwahkan bahwa mereka sudah bertemu dengan Nabi, sehingga terjadilah baiat kedua. Nah, baiat kedua ini diikuti oleh 73 orang laki-laki dan 2
perempuan. Berarti 75 orang. Ini terjadi baiat lagi. Nah, baiat kedua ini Nabi itu diberikan jaminan, janji diberikan jaminan jika mereka Nabi mau tinggal di Madinah sama mereka, maka Nabi diberikan jaminan keselamatan. Yang pasang badan saja. Ada yang pasang badan, salah satu dari tokoh mereka itu pasang badannya ahli perang itu. Nah, siapa itu namanya itu pasang badan. Dan itu juga disaksikan oleh paman beliau Rasulullah SAW itu Abbas bin Muthalib yang saat itu masih belia ya, sepantaran saja. Itu masih kafir, masih belum iman. Tapi disaksikan. Menyaksikan dan mendukung. Kalau kalian memang mau mengajak Muhammad ke Madinah, maka jagalah dia. Gitu kan. Nah, ini akhirnya diketahui oleh suku Quraisy. Nah, inilah awal mula hijrahnya Nabi, kemudian sampai Nabi di Madinah. Nah, Nabi ternyata di Madinah itu dari Baiat Aqabah ini, Nabi di sana suku-suku di Madinah itu berkumpul menjadi satu, mengangkat Nabi sebagai pemimpin Madinah saat itu. Nabi baru menjalankan tambuk kepemimpinan di Madinah itu, mulai mengurus ulul amri seperti mengurus zakat, memerintahkan qadhi, ahli hukum, dan menyebar semuanya dari situ. Mohon maaf, saya masih belum nangkap alasan kenapanya. Kenapa ada? Maksudnya kan itu tadi loh, masih kondisi lemah, kok ada orang dari jauh-jauh dari Madinah datang ke Mekah itu untuk baiat itu. Itu sebenarnya awalnya bukan untuk baiat itu kan. Awalnya cuma kepo. Pertama mencari kenapanya seperti yang diceritakan oleh orang Yahudi. Itu kan dari baiat pertama, terus begitu datang ke Mekah, dan benar yang dibaca oleh Nabi salah satu bacaan surat Al-Quran itu, sehingga mereka takjub, kemudian menyampaikan kedatangan mereka, dan akhirnya mereka mengakui sosok Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan itulah yang pertama, akhirnya 12 orang yang datang kepada Nabi itu pulang balik lagi ke Madinah untuk menyebarkan paham mereka bahwa Nabi itu sudah memang ada. Benar kabar yang disampaikan oleh Nabi. Akhirnya kan itu salah satunya suku Aus dan Khazraj itu sudah damai. Dan mereka akhirnya datang kepada Nabi tahun berikutnya itu, 1 tahun kemudian datang kepada Nabi dengan membawa 75 orang tadi yang berbaiat itu. Berarti berarti nggak direncanakan saja. Nggak direncanakan. Dan itu baiat itu bukan, awalnya itu Baiat Aqabah pertama itu bukan baiat seperti yang pengukuhan dari suatu jamaah, ada imam, ada jamaahnya. Ini misalkan Nabi itu kan awalnya nggak punya wilayah, tapi di baiat. Itu berarti kan baiat tanpa wilayah itu diperbolehkan. Nah, itu yang pertama. Padahal itu yang pertama, Nabi itu baiatnya bukan baiat sebagai pemimpin, itu tidak, tapi sebagai nubuah, nubuah beliau. Dipercayanya orang-orang Madinah itu kepada Nabi itu sebagai Nabi. Berarti kayak semacam bukti kami percaya. Jadi jadi ketika Nabi meminta mereka untuk melakukan ABCDE, mereka mengikuti dan dipegang sampai mati saja. Dipegang sampai mati. Isi baiatnya itu tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, memperlakukan saudara muslim lebih baik daripada dirinya sendiri. Iya. Itu. Dan jadi masuk akal saja, misalkan karena mereka menjalankan menepati baiatnya itu, kalau dijanjikan surga itu ya masuk akal saja. Masuk akal, karena memang isinya itu memang ketaatan tok saja. Makanya kan inti dari baiat itu kan ijab qabul untuk mentaati. Itu makanya ulama ngambil kesimpulannya dari situ saja. Baiat itu sebenarnya intinya seperti itu. Nah, lalu apa bedanya sama itu, bedanya baiat yang dipahami oleh ulama dengan baiat yang dipahami berdasarkan kefahaman Islam jamaah? Baiat yang dipahami oleh ulama itu kan, kalau dalam masalah kepemimpinan itu berarti kan imam syar'i, imam daulah, kepala negara itu ketika diadakan baiat maka harus syarat-syaratnya itu terpenuhi. Pertama ada pengakuan dari ahlul halli
Wal wal abdi. abdi, tokoh-tokohnya, kepala sukunya, Ya, itu tokoh mengakui masyarakatnya gitu tokoh ya. masyarakatnya. Makanya ketika Nabi di Madinah, itu kan Nabi tokoh-tokoh masyarakat setempat itu Mewakili saja mewakili masyarakat Madinah, masyarakat Madinah mewakili Nabi nah, sebagai pemimpin dan ya, diserahkan wilayah kepemimpinannya. kepemimpinan kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian kekuasaan harus punya kekuasaan dan otoritas. Kemudian menegakkan hukum. Dan ini dipunya oleh Nabi semua. Wilayah sudah ada, yaitu Madinah. Kekuasaan sudah ada, ditaati oleh masyarakat setempat, orang-orang Yahudi, terus Bani Khazraj dan Iya, Bani Aus itu, iya. suku Aus, suku Khazraj itu, mereka semua suku mengakui, Iya. diserahkan, diakui oleh mayoritas, Termasuk Yahudi juga saja. termasuk Quraidah ya, Yahudi, Banu Quraidah sama Bani Nadir, Qainuqa. Oh iya, Qainuqa, itu iya, iya. 3 kelompok Yahudi itu Itu mengakui besar ya, semua. sebagai Nah, pemimpin. sebagai pemimpin. Nah, itulah yang dikatakan baiat pada pemimpin. Sedangkan dalam Islam Jamaah itu memahami baiat itu ketika seseorang yang dianggap sebagai imam, meskipun tidak memiliki wilayah, tidak memiliki kekuasaan, dan Sudah di dikenal. tidak dikenal dan dipiat hanya beberapa orang saja. Iya, Kemudian diakui sebagai imam yang imam sah. yang sah. Itu berarti ya nggak tepat. Nggak sesuai dengan Nggak sesuai. pemahaman ulama Sama saja. seperti ketika gambarnya sama seperti ketika 3 orang pramuka di tengah Iya. hutan, salah satu diangkat sebagai amir, Iya. dibaiat, kemudian mengakui bahwa ini loh amir saya Satu hutan. satu hutan, satu dunia, satu Indonesia. Itu kan nggak bisa diperbuat seperti itu. Oh iya, iya. Apa namanya, saya baru ingat tadi, itu kan juga, kalau setahu saya kan, apa namanya, Nabi diangkat sebagai pemimpin itu juga tertulis saja, Piagam Madinah. Piagam Madinah, ada konsensusnya, ada apa itu namanya, kesepakatan antara suku-suku yang ada di situ. Kemudian orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, sehingga kesepakatan bahwa mereka mengangkat Nabi sebagai pemimpin, persetujuan mereka, maka itulah dikenal sebagai Piagam Madinah. Iya. Ini juga artinya disepakati oleh ulama. Jadi ketika seseorang dijadikan pemimpin dan dibaiat, maka harus ada diketahui oleh masyarakat umum dan diakui. Iya, iya. Kapasitasnya itu diakui. Oh iya. Nah, ini bedanya dengan Islam Jamaah. Mereka tidak memerlukan pengakuan dari orang di luar Islam Jamaah. Kalangan umum ya. Umum nggak diakui. Makanya mereka tidak perlu pengakuan dari masyarakat umum. Iya, apa namanya? Kalau ya ini saya juga kembali ingat pelajaran SMP di pelajaran PKN atau itu disebutkan Piagam Madinah itu konstitusi tertulis pertama di dunia. Iya, betul. Jadi saya jadi tiba-tiba kepikiran jangan-jangan para konseptor negara modern itu ya sebenarnya mengambil dari konsepnya Islam. Ya memang banyak itu seperti itu. Juga ini maksud saya, apa namanya, kan di situ ada perjanjian saling menjaga saja. Kan maksudnya antum boleh beragama Yahudi, beragama apapun boleh, yang penting saling menjaga. Kalau Madinah diserang, maka bersatu. Wajib bersatu. Dan makanya karena itu waktu Bani Qainuqa sama itu yang berkhianat saja, ditumpas itu saja. Makanya sah itu saja. Karena ada perjanjian di awal. Ada perjanjian di awal, betul. Pengkhianatan orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang sampai diusir itu. Pas perang Khandaq itu juga. Iya, itu terbongkar. Allah mengirimkan azab berupa angin itu sehingga porak-poranda itu. Iya, apa namanya? Berarti kalau misalnya Islam Jamaah tiba-tiba kebiahuyah, yang lain misalnya nggak sah karena nggak baiat itu kan, ya gimana mau baiat dong? Nggak tahu. Nggak bisa. Dan itu juga nggak bisa karena pendirinya itu tidak mempunyai wilayah, kemudian tidak mempunyai kekuasaan, tidak diakui, keberadaannya sudah tidak diketahui oleh kaum muslimin yang lain. Ini juga apa namanya, jadi timbul pertanyaan, Ustaz. Maksudnya kan konon ceritanya kan tahun 41 dibaiat 3 orang. Iya. Terus ada baiat lagi tahun 62 saja. Di Gading tadi. Itu kan rentang waktunya berarti 20-an ya. 40 ke 60 20 kan. 20 tahun. Kan pasti ada perkembangan jamaah kan, Ustaz, untuk Islam Jamaah. Berarti bagaimana kira-kira nasibnya, Ustaz, kalau apa namanya? Nggak baiat di tahun 62-an, kalau misalkan mereka konsisten dengan konsepnya konsep yang mereka pakai. Ya artinya mereka yang selama rentang waktu itu akan apa? Hidupnya berarti zaman Fathul mungkin tidak mempunyai keimaman. Mereka mengatakan bahwa itu adalah
mati Hidupnya. dalam keadaan Iya, jahiliyah, hidupnya tidak halal. tidak halal kehidupannya. Tapi yang kita tahu pendiri dari Islam Jamaah pada waktu tahun 45-an, 50-an itu kan mereka sedang gencar-gencarnya pendirinya uzlah. Maka dasar Oh, uzlah karena melihat di di Indonesia Indonesia ini belum ada yang semuanya berani. ahli bid'ah, Oh pokoknya iya, ahli betul bid'ah. betul. Betul. Yang mereka memakai dasar ketika tidak dijumpai imam dan jamaah, kata Rasulullah, fa'tazil kullal firqah. Maka pisalah firqah-firqah itu. Lantas mengapa mereka kalau mereka uzlah Memisah. Ya. ini apa menganggap dirinya sebagai imam? Berarti kan sudah ada imam. Oh iya, betul betul. Berarti sebenarnya kalau dia menganggap sebagai imam, berarti kan menjumpai bahwa dirinya adalah imam. Iya ya. Berarti itu secara tidak langsung memukul pemahaman mereka bahwa tahun 41 sampai dengan 60. 60-an itu tidak ada konsep keimaman sama sekali. Iya iya iya. Kalau Ya. sampai uzlah. Iya Yang ya. difahami kan di dalam saya, waktu saya kecil, saya baca-baca, itu kan tahun 50-an, Bapak Kiai Haji Nur Hasan sedang uzlah. Iya. Nah, seandainya Bapak Nur Hasan itu uzlah terus, maka niscaya semua orang-orang Indonesia ini tidak mendapatkan hidayah. Oh, baru dengar saya malah. Iya, itu Baru dengar. di ini Di di CAI CAI. itu ada itu. Makanya mereka memakai apa? Bapak pendirinya itu memakai istilah uzlah itu. Uzlah. Gitu. Sedangkan uzlah sendiri, ulama itu mengatakan bahwa uzlah itu tidak memisahkan diri dari masyarakat itu tidak. Yang Oh kita iya. pisahi adalah amalannya. Apa namanya? Konfliknya saja. Heeh. Kan zaman fitnah saja. Zaman fitnah itu, uzlah itu zaman fitnah. Jadi dalam keadaan Kacau balau. Ya. Antara pemimpinnya masih kosong, Iya. terus kemudian orang bercerai-berai, Iya. maka menetapi Islam, menetapi agama saat itu harus menggigit sebagaimana menggigit Iya. sangat kuat gigi geraham. Menetapi sunnah itu memang berat, tapi tidak boleh memisahkan masyarakat. Yang Iya. dipisahi adalah amalan-amalan mereka ketika mereka bercerai-berai, Oh tidak iya. bersatu dan tidak ahli bid'ah. Yang dipisah itu amalannya, bukan masyarakatnya. Jadi itu majas kinayah. Ketika disuruh ke hutan sampai Ya. makan akar pohon, Oh. itu dimaknai sebagai makan ubi-ubian untuk menyelamatkan agamanya, Ya. tinggal di hutan. Itu tidak seperti itu sebenarnya. Itu konsepnya. penekanan maksudnya saking Iya, pentingnya saking itu ya. pentingnya menjaga Oh. agama itu ketika zaman fitnah. Tidak ada Ya. jamaah dan tidak ada imam. Ya ya. Ini satu. Oh, ini ada pertanyaan titipan di kolom komentar ya. Kenapa nggak baiat itu nggak perlu salaman ya, pada pemimpin? Oh iya, karena syarat dari baiat itu akad itu Akad. Ya, pengucapan perjanjian. Semisal kita baiat itu kan pernyataan akad. Misalkan di Indonesia kita mengakui bahwa Bapak Presiden adalah pemimpin Indonesia. Ya. Pernyataan kita mengakui bahwa beliau itu adalah pemimpin itu sama seperti baiat. Tentunya aturan-aturan yang ditulis oleh presiden, diperintahkan oleh presiden yang tidak maksiat kita taati. Itu sebenarnya ada ijab kabulnya di situ. Tidak harus salaman, Karena baiat itu salaman itu bukan rukun dari baiat. Ya, apa namanya? Sedangkan yang digembar-gemborkan di dalam Islam Jamaah itu Ustaz, yang tidak salaman itu khusus untuk wanita Ustaz. Itu gimana Ustaz? Tidak, itu kalau wanita memang Nabi tidak menyentuhnya. Ya, karena haram Ustaz ya. Karena haram. Kemudian yang tidak baik kepada Nabi pun ada itu yang masih tinggal di Madinah. Seperti Sumayyah, terus siapa itu? Yasir, itu kan juga tidak baik kepada Nabi sampai mati. Oh iya, bahkan tapi mengakui bahwa Nabi adalah Rasulullah, pemimpin orang Islam. Pernyataan itu sama halnya membaiat Nabi. Oh iya. Gitu. Oh iya, saya baru ingat kemarin waktu di di Kitabul Imarah yang kita kajikan Ustaz. Dan kata antum kan hadisnya dhaif. Yang kemarin yang tentang baiat kalau salah. Kitabul Imarah yang terakhir yang terakhir kita kajikan kemarin. Saya lupa juga hadisnya, tapi kan itu kan dhaif. Cuma maksud saya
kok di Islam Jamaah kayak penekanannya tuh gimana ya? Kan hadisnya dhaif, tapi penekanannya tuh seakan-akan hadis yang ini yang dhaif itu termasuk yang apa ya? Kalau yang imarah kemarin kita kaji imarah itu apa kemarin saya yang lupa. safar kalau nggak salah kan safar kan tiga Safar. orang terus mati jahiliyah Mati jahiliyah yang ini mati jahiliyah kalau yang la yahilu li salatati yakununa fi salatin minal ard illa ya itu Iya. itu memang la yahilu itu memang dhaif. Oh, lafaz. Lafadznya itu la yahilu tidak dimaknai salah memaknai. Itu kan kemarin kan la iya. yahilu li salasatin tidak halal bagi 3 orang yang berada di tanah lapang kecuali salah satunya dijadikan sebagai amir, sebagai amir perjalanan. Itu kan ada 3 la yahilu limra'atin tidak halal bagi seorang perempuan yang apa gitu dinikahi oleh pria kemudian dia minta syarat menceraikan itu yang satunya dan tidak halal bagi seorang muslim yang menjual dagangan saudaranya dalam masa khiyar itu. Nah, yang dipahami oleh Islam Jamaah itu yang la yahilu li salasatin itu. Nah, itu difahami sebagai tidak halal hidupnya, artinya hidupnya haram, ibadahnya haram, kecuali mengangkat diri sebagai ada yang mengangkat sebagai imam. Padahal itu hadis untuk safar. Hadis untuk safar tidak boleh dijadikan hadis untuk mungkin kalau safar kan imamnya sementara karena safar tidak mungkin kita akan safar abadi selamanya safar itu nggak mungkin. Jadi hujahnya itu dhaif. Ya hujahnya itu nggak bisa nggak runtuh dari awal sudah. Dari awal sudah runtuh itu. Ini juga tanya saya sebenarnya seberapa urgensi atau seberapa penting syariat baiat itu? Nah, baiat itu memang dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan man mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mintatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan di lehernya itu tidak ada ikatan baiat, tidak ada pernyataan baiat, ikatan baiat. Seperti kita tinggal di Indonesia tapi tidak mengakui pemimpin Indonesia ini sebagai amirnya, meskipun bukan amir secara syar'i. Meskipun bukan secara syar'i, tapi tidak mengakui sebagai pemimpinnya. Ibarat kita hidup di rumah orang lain, tapi kita numpang, tapi kita tidak mengakui si pemilik rumah ini sebagai pemilik. Itu apa yang pantas? Maka ini yang dikatakan sebagai mati seperti mati orang jahiliyah. Dia kacau apa itu seperti orang yang tidak diatur, tidak punya kepemimpinan dan tidak taat kepada pemimpinnya. Orang jahiliyah kan seperti itu. Orang bodoh. Berarti mati dalam keadaan kesesatan, mati dalam keadaan maksiat itu. Berarti apa namanya pentingnya baiat tuh karena dengan baiat maka konstitusi syariah terwujud saja. Terwujud betul. Betul. Jadi apa namanya? Soalnya kan tadi apa namanya kayak kalau saya kan kalau misalnya siapapun presiden yang terpilih kan ikut aja gitu. Maksudnya nggak sampai mikir kayak dia presidenku, dia bukan presidenku. Saya tuh nggak sampai mikir ke situ. Misalkan terus apa namanya jadi mikir kayak baiat tuh apa fungsinya gitu. Ketika kita mengakui bahwa si Fulan sebagai presiden dan mengeluarkan peraturan-peraturan, kita mengakui bahwa si Fulan presiden dan mentaati peraturan itu sudah ikatan baiat itu. Tidak harus dengan salaman. Itu sama kayak zaman dulu tuh kalau baiat dilewatkan surat saja. Iya, surat ada apa namanya? Pengakuan mewakili gubernur nih. Dia gubernur mewakili. Perwakilan. Jadi maksudnya kan rakyatnya kan akhirnya nggak ngerasa membaiat tapi udah tahu ini khalifahku gitu. Iya, udah tahu. Ini apa? Level urgensi atau level pentingnya syariat baiat ini apakah sampai menentukan surga dan neraka? Tidak. Berarti misalkan ada orang yang nggak apa ya kayak bodoh amat baiat nggak baiat, cuma dia tahu aku tahu di daerah sini ada cuma aku nggak baiat nggak Artinya gini, ketika memahami ini, maksudnya untuk konsep ke ini ya Islam Jamaah. Islam Jamaah. Konsep Islam Jamaah dulu. Yang saya pas Islam Jamaah itu. Tidak baiat orang yang di dalam Islam Jamaah, Islam Jamaah
baiat dan tidak baiat tidak menentukan surga dan nerakanya Oh si ya. fulan. Oh ya 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 ya. Nah, karena pemimpin Islam zaman ini bukanlah Amir yang sah. amir yang sah. Sedangkan kalau kita kepada amir yang sah tidak mengakui keamirannya itu berdosa. Nah, yang masuk neraka berdosanya ini loh, Oh, yang salahnya tidak dan mengakui. amalan dia itu ya. Heeh, Oh iya tapi ya. tidak mutlak seluruh amalannya lebur karena dia tidak mengakui Iya. kepemimpinan itu. Hanya dosanya tidak mengakui kepemimpinan itu. Sama tadi Oh. ketika kita menumpang di rumah orang, kita makan di situ, tinggal di situ, tapi tidak mengakui pemilik yang sah. Jadi kita melakukan kesalahan, melakukan dosa. Gitu, Ya ya paham ya. maksudnya? Ya, mulai Bang. Kita tinggal di Indonesia tapi tidak mengakui pemimpin Indonesia. Ya. Ini berarti kan melakukan kesalahan, dosa. Oh, ya ya. Oh, makanya itu ya, Ustaz, apa? Waktu kasusnya Muawiyah sama Ali itu hampir semua ulama itu sepakat menyalahkan menyalahkan siapa? Muawiyah saja. Yang apa? Karena menunda baiat itu ya. Pemimpin tertingginya Ali bin Abi Thalib. dan Jadi kewajiban seorang muslim seharusnya membaiat. mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib, penguasa tertinggi orang Islam saat itu. Iya. Gitu. Apa namanya? Kan sebenarnya kan Muawiyah mengaku cuma kan menunda syarat karena itu kan. ada sesuatu yang harus menuntut kematiannya Utsman bin Affan. Dibalas gitu ya. Sama seperti ketika Abu Bakar di baiat Ali bin Abi Thalib itu kan menunda baiatnya sampai 6 bulan. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib baru menyerahkan baiatnya ketika istrinya meninggal. Itu berarti Ali bin Abi Thalib mengakui bahwa penguasa saat itu adalah Abu Bakar. Ya, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, kenapa Ali itu menunda? Nah, jadi Ali menunda itu karena pada waktu istrinya masih hidup, setelah Nabi meninggal, Fatimah hidup. Nah, itu kan Fatimah itu kan menuntut waris. Jadi Rasulullah meninggal kan pasti mempunyai warisan. Nah, ini Fatimah menuntut warisannya Rasulullah dibagi, tapi oleh Abu Bakar tidak dikasihkan karena menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu warisan Nabi itu tidak dibagi, tidak diwariskan. Nabi tidak mewariskan harta. Gitu. Akhirnya Fatimah marah, kemudian tidak berbaiat kepada Abu Bakar sampai beliau meninggal. Nah, ini salah satu contoh baiat itu bukan penentu Islam dan tidaknya seseorang. Padahal Fatimah pemimpin wanita di surga ya. Fatimah kan termasuk salah satu pemimpin wanita di surga. Fatimah, kemudian Khadijah, Maryam, dan satunya Aisyah. Pintu istrinya Fir'aun itu. Salah satunya Fatimah itu. Kalau Islamnya nggak sah nggak jadi pemimpin ya. Nggak mungkin. Jadi kan ini untuk membantah perkataan dari tokoh-tokoh Islam jamaah bahwa baiat itu menjadi syarat wajib dan sah dan tidaknya Islam seseorang. Berarti ini Abu Bakar tuh memahami hadis Nabi yang lain bahwa Nabi tidak mewaris. Fatimah mengambil dalil tentang waris. Jadi perbedaan pandangan tentang ijtihadnya beda. Ya. Baik. Oh ya, saat ini yang sering jadi andalan ini kenapa ternyata kan saya juga baru tahu ternyata Bapak Imam ubun-ubunnya diusap itu. Jadi kalau kita baiat ke Bapak Imam kan kita baiat sama dengan baiat dengan Allah kan. Saya kan baru tahu kalau itu hadisnya ternyata palsu. Nah, maksud saya itu gini kenapa ya kayak Islam jamaah atau mungkin firqah-firqah yang lain yang berkutat juga seputar keimaman ini sampai pakai hadis palsu ya? Ya, itu biasanya kalau hadis palsu tentang keimaman, tentang imam itu memang banyak tersebar ketika daulat itu dipimpin oleh Abbasiyah. Abbasiyah. Untuk memperkuat kepemimpinannya. Itu salah satunya itu hadis itu. Yang diriwayatkan oleh Kanzil Umal itu, kitab Kanzil Umal yang ketika Allah menciptakan seorang khalifah, maka Allah akan mengusap ubun-ubunnya. Nah, ini dipahami oleh jamaah bahwa seorang amir itu ubun-ubunnya diusap oleh Allah dan apa yang ia ijtihadkan pasti benar. Iya. Itu padahal itu hadisnya maudhu. Seumpama hadis itu bukan maudhu,
Umpama Ya, bukan seumpama ya. umpama bukan maudhu, itu pengertiannya tidak demikian. Tidak demikian. Jadi, ketika Allah menciptakan seseorang ini diqaddar menjadi, seorang khalifah, maka Ya. diusap ubun-ubunnya. Jadi memang diberikan qadar sebagai takdir sebagai khalifah. Bukan berarti, apa yang diucapkan, dikatakan itu benar semua. Nah, ini yang akhirnya ketika salah memahami hadis ini, padahal hadis ini maudhu, akhirnya timbullah perkataan taat kepada imam itu ada dalil-dalilnya. Tapi taat kepada Ulama. ulama itu Iya. tidak ada dalilnya. Ini salah kaprah dalam Padahal ulama memahami pewaris para nabi saja. para nabi. Ini salah kaprah dalam memahami dalil itu seperti itu. Oh, iya ya. Eh, tapi tadi Zat, apa? Kenapa perlu sampai apa ya? Kayak, oh ya, saya melihat itu berarti kan firqah-firqah yang masuk kategori ahli bid'ah itu kenapa selalu pakai hadis palsu Zat, ya? Untuk menguatkan itu kenapa? Zat? Karena hadis-hadis yang sahih itu rata-rata justru menjatuhkan atau meruntuhkan pemahamannya. Itu Zat, ya. Iya, makanya pakai hadis yang mendukung dia. Makanya semua rata-rata firqah, kita katakan firqah untuk ahli bid'ah. Kenapa mereka tidak memakai hadis yang sahih? Karena hadis yang sahih itu otomatis menolak pemikirannya, menolak pemahamannya. Dan ini semua ahli bid'ah itu akan mengambil hadis manapun yang penting untuk menguatkan pendapat kelompoknya. Dan itu terjadi juga di dalam Islam jamaah. Yang pakai kitab ini, hadis ini, padahal kadang diambil dari mana, dari golongan mana, itu dicampur adukan, yang penting memperkuat posisinya itu. Jadi tidak tetap ini bedanya itu. Saya jadi teringat dulu itu ada khalifah yang menghukum itu apa? Pembuat hadis palsu itu, yang tadi ditanya itu ada berapa, dia tuh mengarang atau meriwayatkan hadis palsu sampai 14.000 atau berapa, pernah ya, kalau nggak salah sebanyak itu maksudnya ya. Demi itu mungkin kayak apa, kayak salah satu hadis palsu itu katanya kayak baru siapa minum kopi, pernah dengar ya? Iya, termasuk itu barang siapa apa yang minum kopi itu rasanya kalau masih ditenggorokan maka dia masuk dalam surga. Iya, itu salah satu hadis palsu ya, sampai segitunya saja. Iya, memang banyak ya hadis-hadis palsu itu. Makanya kan adanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu untuk untuk menegakkan syariat, menolak hadis-hadis palsu itu. Iya. Seperti itu. Apa namanya? Misalkan sekarang ada ahli apa? Ada firqah yang memakai hadis sahih tapi nggak sesuai pemahaman ulama, itu gimana? Ya itu berarti dia apa itu namanya, tahrif di dalam makna. Tahrif itu memalingkan, mengubah makna hadis. Itu termasuk contohnya masalah keimaman ini, ya kan. Dalam Islam Jamaah itu kan memahami imam itu boleh dibaiat 3 orang. Ya kan. Padahal pengertian imam yang syar'i itu harus ada syarat-syaratnya. Nah, ini hadis yang 3 orang itu hadis untuk safar, diletakkan untuk hadis kepemimpinan untuk umat, untuk daulah, untuk imam syar'i. Nah, ini dia sudah mengubah pengertian dari hadis itu. Berarti kalau sampai mengubah tuh berarti berdusta atas nama Rasul. Ya itu karena kalau dilakukan dengan sengaja bisa jadi. Tapi kalau ketidaktahuan itu beda lagi hukumnya. Makanya kita ya sudah tahu ilmu, artinya sudah keluar dari Islam Jamaah, kita berdakwah kepada saudara-saudara kita di Islam Jamaah bahwa pemahaman mereka yang menyimpang seperti apa dan yang masih boleh dikerjakan seperti apa. Kita tugas kita menyampaikan saja, ada untuk memberikan pemahaman yang lebih hidayah, itu urusan Allah ya. Gitu. Saya jadi teringat aja ancamannya kan, barang siapa yang berdusta sama Rasul kan silakan bawa maq'adahu minan nar. Iya, makanya itu silakan bertempat di neraka. Makanya itu kan jadi ngeri. Ya, insyaallah cukup sekian. Ada yang perlu disampaikan tentang fase baiat mungkin untuk teman-teman yang ada di Islam Jamaah? Ketika kita meyakini bahwa pemimpin amir dalam Islam Jamaah itu
sebagai amir yang syah, sebagai penguasa, otomatis itu sudah dibantah oleh ulama-ulama atau ahli-ahli hadis bahwa syarat-syarat untuk menjadi imam penguasa itu harus diketahui, harus wujud, harus mempunyai kekuasaan, harus mempunyai otoritas. Jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, otomatis gugurlah hadis tentang makna dari baiat, makna dari ancaman tidak baiat. Bagaimana biar tetap sah? Maka imam jenengan itu jangan pahami sebagai imam dakwah saja. Kemudian tidak ada ikatan baiat antara jenengan dengan imam karena syarat-syarat untuk baiat tidak terpenuhi. Kalau baiatnya tidak ada, berarti jenengan pun juga boleh tidak taat kepada imam jenengan. Maka jangan jadikan sesuatu yang untuk haknya pemimpin yang sah jenengan berikan kepada yang bukan haknya. Itu yang salah demikian yang bisa kami sampaikan. Berarti tadi saya baru ingat apa namanya, ulama membahas apa kayak konsep-konsep kayak seperti rukun, syarat di kitab-kitab fikih itu ya, itu kan sebenarnya kan hasil perasan dari hadis-hadis ya. Iya. Maksud saya gini, kadang kan kita juga waktu masih di sama maksudnya saya pribadi, itu kayak kenapa menolak kitab karangan karena di dalile kok cuma apa ya kayak asal konsep jadi gitu loh. Iya. Ya mungkin itu juga yang apa namanya, yang membuat itu apa sebagian warga sama itu ya menolak kitab karangan mungkin seperti itu saja. Jadi para pemirsa mungkin juga perlu tahu bahwa ulama membuat konsep itu ya karena memeras tadi. Iya. Jadi harus kita bedakan kitab karangan itu apa. Kitabnya ulama itu juga karangan ulama itu apa. Kitab karangan yang ditulis untuk menentang Quran dan hadis itu namanya kitab karangan, jadi menyelisih. Tapi kalau kitab itu untuk memperkuat ilmu yang di dalam Quran hadis yang diterangkan secara rinci, secara tafsili, maka itu bukan kitab karangan. Beda. Makanya termasuk kitab baiat ini. Baiat ini sebenarnya kan syarat yang sangat agung, syarat yang mulia dan indah jika ditempatkan pada tempatnya. Tapi ketika baiat ini diletakkan pada bukan tempatnya, maka ini menjadi satu musibah. Sehingga akhirnya mengkafirkan orang di luar golongannya. Saya jadi teringat waktu awal hijrah, saya tuh ikut kajian ke sunnah ya. Itu ustadznya tuh menjelaskan begini, kenapa waktu zaman wahyu turun dan sahabat masih hidup tuh kayak nggak ada namanya ilmu fikih, nahwu, nggak ada, tapi semakin tambahnya zaman tuh semakin banyak. Nah itu beliau menukil perkataan Ali, tapi saya kurang tahu persis menukil dari kitab mana, tapi kata beliau ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu katanya ya itu karena semakin tambahnya manusia semakin butuh penjelasan. Semakin butuh penjelasan. Iya, bayan. Karena kan tadi para sahabat sudah melihat sendiri ayat ini turunnya, konteksnya untuk apa, sebab nuzulnya seperti apa, ditujukan ke siapa. Nabi juga memberi instruksinya jelas, mencontohkannya jelas. Nah, kita kan makin jauh tidak berjumpa. Jadi, makanya itu ulama sampai memberi penjelasan yang panjang. Penjelasan tentang fikih kan banyak. Makanya ada ulama menulis tafsir Al-Qur'an. Ya, itu. Menulis tafsir menulis hadis-hadis. Ada lagi menulis dengan syarah hadisnya. Syarahnya juga. Jadi penjelasan tentang hadis itu agar orang itu bisa memahami maksudnya Rasulullah mengatakan demikian, maksud Allah mengatakan demikian itu seperti apa, biar tahu. Dan itu dijelaskan oleh ulama. Maka kita akan menjadi orang yang keliru ketika kita menyampaikan dengan perkataan mangkul, tapi tidak dibarengi dengan syarah hadis dan tidak dibarengi dengan tafsir Al-Qur'an. Berarti malah ro'yunya sendiri saja. Iya, malah ro'yunya sendiri. Dan makanya ketika termasuk ayat Al-Qur'an disalahartikan, yauma natu kulla unasin bi imamihim, itu salah artikan. Oh iya, sampai gitu saja. Itu kan fatal saja. Sampai fatal. Kemudian memahami tentang bab iftiraq,
73 Oh ya, 73 golongan, yang golongan. 72 masuk dalam Ya, neraka, yang satu dalam surga, dan itu jamaah kami. Iya. Nah, itu kalau tidak dibarengi dengan pemahaman ulama bisa fatal. Oh ya, Akhirnya menganggap dirinya di atas beneran. kebenaran, sehingga yang lain itu Mengkafirkan. kafir semua, Iya. masuk ke dalam neraka. Padahal penjelasan dari ulama tidak demikian. Iya, iya. Mereka yang 72 golongan masuk ke dalam neraka itu Masih karena muslim. masih muslim, karena dosa-dosanya, Iya. sehingga nanti masuk ke dalam surga. Ini dosanya itu maksudnya dosa bid'ahnya Nah, saja. bid'ahnya itu. Iya. Sama ketika Allah nanti akan memasukkan 990 orang ke dalam neraka, dan satu orang yang dimasukkan dalam surga, Surga, dan ya. yang satu orang itu ya kita jamaah ini. Oh Nah, iya. itu kan akhirnya karena tidak dibarengi Ini dengan berdasar pemahaman ulama. ulama, itu akan ngaco. Iya. Memahami hadis itu akan seenaknya dewe. Iya. Padahal itu hadisnya kan kalau secara ulama kan 99 itu kan Ya'juj Ma'juj Iya, saja. termasuk Ya'juj Ma'juj. Yang satu gitu tuh ya, dari Bani Adam. Bani Ya. Adam, dari orang dari ini juga dari bangsa jin, dan Oh juga iya, masuk yang 999. Ya. Yang satu ini dari Bani Adam. Iya. Gitu. Jadi begitu yang salah pemirsa, sepertinya sudah cukup panjang. Jadi bagi para pemirsa, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, karena itu sangat membantu kami ya. Itu membantu saya bikin konsep pertanyaannya. Saya bingung kalau bikin pertanyaan apa namanya yang bisa mewakili subhat-subhat di dalam jamaah, karena saya sudah lupa saya sudah lupa. Kayak apa namanya mengusap ubun-ubun itu kalau nggak antum nulis saya lupa. Oh ya, dulu pernah ada tentang mengusap ubun-ubun. Saya sudah lupa. Saya sudah melupakan karena sudah masa lalu. Jadi para pemirsa, saya sangat berharap silahkan di drop pertanyaan-pertanyaan antum di kolom komentar. Kalau nggak mau WA ya juga tanyakan kolom komentar. Tulis sebanyak-banyaknya biar bisa saya bikinkan konsep lebih masak lagi lah. Dan saya mohon maaf kalau misalnya mungkin pertanyaannya itu kurang mewakili. Ditambah ya kemarin yang ada yang mengkritik saya ya, karena di tengah live saya begini saja. Itu sebenarnya saya tuh sedang memastikan suara yang sedang live streaming ya. Jadi saya perlu klarifikasi sebentar. Ini saya tuh bukan sedang ngobrol dengan orang lain, tapi saya memastikan suaranya tuh masuk gitu ya, para pemirsa. Jadi cukup sekian, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya sangat berharap pertanyaannya tuh di drop sebanyak-banyaknya tentang subhat-subhat dalam Islam jamaah, dan itu sangat membantu kami. Cukup sekian, sudah saja, ada lagi. Ya. Cukup sekian dari kami. Ya. Jangan lupa sebarluaskan sebanyak-banyaknya. Semoga bisa sampai kepada saudara-saudara kita, keluarga kerabat kita yang masih di dalam Islam jamaah. Semoga bisa menjadi bahan renungan. Dan sekali lagi kami hanya ingin memperbaiki rumah yang pernah kita tinggali saja. Supaya kita bisa sama-sama ya berusaha menuju surga dengan selamat saja. Cukup sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak?